Oke, jadi start dari stasiun Palmerah, nanti lanjut ke Tanah Abang, berangkat jam 17.34. Kemungkinan nanti transit Tanah Abang, lalu line Cikarang ke Kampung Bandan, lanjut ke Tanjung Priok, kira-kira 1 jam. Transit Tanah Abang tadi sampai di 17.39, lanjut 17.55 ke arah Kampung Bandan. Kampung Bandan 18.18. Sampai di stasiun Tanjung Priok. Ini kita nyari ojek online, Grab hailing bike ke pelabuhan. Nanti titik poinnya ada di seberang dari pintu utama stasiun Tanjung Priok. Sampai di pelabuhan Tanjung Priok jam 7:08. Ini udah mulai rame antrian masuk. Nih cari tempat tukar dulu untuk dapat boarding pass, karena boarding pass nanti dipakai buat makan di dalam. Karena nanti kalau dari info video referensi sebelumnya, ini harus ada kayak cap gitu, makan 7 kali, besok 3, lusa 3, Senin 1 kali. Oh ya, tadi dari stasiun Tanjung Priok ke pelabuhan terminal penumpang itu naik ojek online sekitar belasan ribu, 11-12. Lalu untuk cetak tiket nanti waktu udah sampai di sana, area masuk ke ruang tunggu, nanti di sebelah kanan ujung itu ada area cetak tiket. Jadi cetak tiketnya bisa dilakukan di sini. Karena sampainya ini jam 7:10, masih ada sekitar 1 jaman lagi, bahkan 1 jam 45 menit sampai kapal berangkat. Jadi masih sempat istirahat, beli beberapa keperluan, khususnya air putih. Dan estimasi perjalanan tadi dari Palmerah sampai ke stasiun Tanjung Priok itu 1,5 jam, dari stasiun Tanjung Priok ke pelabuhan penumpang 10 menit. Cukup lama, tapi kalau dipertimbangkan melalui jalan protokol Jakarta, sore hari jam pulang kerja, kayaknya resiko macetnya jauh lebih besar sih. Cetak tiket itu menggunakan kode booking saat pembayaran, boleh di print, boleh pakai dari PDF, yang penting nama identitas sama, siapkan kartu identitas. Lalu penukaran tiket, ternyata ada vending machine-nya, loketnya tutup, biasanya ada, jadi ini nggak apa-apa pakai vending machine aja, pakai kode booking. Jadi setelah ditukar dapat boarding pass dengan meal control, lalu ada identitas kamar, dekabin 55001D dengan harga dan juga tanggal keberangkatan. Depan pemeriksaan tiket untuk masuk ke kapal. Sekarang pukul 19.30 sudah boleh naik ke atas kapal. Setelah security check, ini kita masuk ke area Gerbarata untuk langsung masuk ke kapal KM Kelut. Masuk kapal, kita langsung ke dek 4 lewat ekonomi. Ini akses ke kamar kelas, naik 1 kali ke dek 5. Oh iya, ada deposit dulu untuk tukar kunci. Mohon perhatian.
penampakan kamar kelas 2A. Jadi di beberapa video sebenarnya kita nggak dapat informasi posisinya di mana. Ini loker, loker D, E, F, A, B, C. Kalau urutan bed tempat tidur, ini dimulai dari C, F paling dekat pintu, E dan B, kemudian A dan D. Jadi A di bawah dekat jendela, lalu D di atasnya. Ini susunan kamar. Lalu ini sih di D, tapi kayaknya lampunya rusak. Kemudian ini ada 2 colokan. Ini tadi milik penghuni di bed bawah. View-nya langsung, tapi lumayan kabur. Jadi view-nya ini langsung ke Tanjung Priok. Lalu ada dapat cermin, ada gantungan. Ini ada yang gantung handuk. Ini tangga untuk ke bed, tapi ini udah terpasang. Dan tampilan lemarinya kosong seperti ini. Dia ada 2 tingkat, lumayan gede. Tadi sempat drop dulu di sini, lumayan luas. Bahkan tas gym masih ada sisa di atasnya. Estimasinya hari Minggu sampai ke Batam jam 5 pagi. Jadi di total 65 jam perjalanan sampai ke Medan, kira-kira 3 hari 2 malam. Ini bednya, dan ternyata nggak ada selimutnya. Jadi ya mudah-mudahan nggak kedinginan, karena udah bawa jaket juga. Oke, jadi sudah sampai di kapal. Ini lorong samping KM Kelut. Ini Garbarata untuk naik. Sekarang masih jam 19.45, masih ada 1 jam 15 menit lagi. Jadi selama menunggu keberangkatan, kita eksplorasi dulu, jalan-jalan keliling kapal, lihat ada apa aja di KM Kelut. Ini kondisi dek 7. Kondisi dek 7 biasa disebut sandek, tempat berjemur. Ini Sagara Mart di dek 7, tempat kita dapat membeli air mineral, voucher wifi, dan view ke sisi buritan kapal. Tadi ada di dek paling atas. Lalu kalau turun ke bawahnya, ini ada dek untuk berjemur tadi. Ada musola juga. Yang sekarang kita coba cari dulu tempat refill air panas dan kafe. Katanya ada menyediain espresso. Nanti kita lihat kafenya ada di dek berapa. Ini dek 6. Tadi sempat ngintip restoran ada di sini. Ini turun ke area dek 5. Ini kita masih cari tempat isi air panas dan juga tempat entertainment lainnya, PlayStation, bioskop, cafe, dan lain-lain. Dan ya, ini nggak tahu, kayaknya kapal pilot. Ini penampakan Pelabuhan Tanjung Priok di malam hari. Tadi sempat cek, ternyata ruang makan kelas ada di dek 6. Ini kita cari tempat air panas isi ulang. Ini area dek 2, tapi kayaknya nggak difungsikan. Sini ada teater film. Kalau nggak salah di belakang teater film ini ada tempat rental PlayStation. Oh, belum ini. Bioskop ya, Pak? Iya. Ini dek 4, tempat pengambilan air panas di luar jam makan. Bisa di sini. Ini area dek 5 ekonomi bersebelahan sama kafe. Di sini tadi ada kopi, double espresso, dan segala macam. Ruang makan untuk kelas. Masuk ke area kamar, kita balik kamar, lalu nanti jam 9 sebelum kapal jalan kita lihat keberangkatan.
Ini jam makan untuk kelas 2A 2B pagi, siang, malam sesuai jam tertera. Jadi sebisa mungkin nggak telat menyesuaikan jam. Lalu ini kelas 1 di dek 6 juga. Jadi di sana yang kelas 2. Ini area makan kelas 1. Lalu ini kamar-kamar kelas 1. Lalu toilet pria. Ini untuk kelas 2. Ini area mandi, yang sana area toilet. Jadi ini stainless dan kayaknya finishing doff. Ini penampakan area shower. Ternyata masih pada dikunci. Ini area toilet. Toilet jongkok. Finishing dominan abu-abu, light gray gitu. (20.53). Jadi tangga yang masih tersambungkan, tinggal tangga ini garba rata sudah ditarik 7 menit sebelum keberangkatan. Ini sepertinya on time sih karena udah clearance. 20.58. Ini sepertinya penumpang terakhir dan naik melalui tangga. Tangga sudah diangkat 21.00. Inilah dia fluid besarnya. (21.13). Udah menjauhi pantai Jakarta, mulai bergerak. Nanti sejam lagi kita cek. Sinyal internet sejauh ini masih full 4G, full 4 bar, bahkan 4.5G. Nanti kita cek sejam sampai 2 jam lagi beserta titik GPS-nya untuk mengetahui kondisi koneksi 1 sampai 2 jam setelah kapal berangkat. Ini kondisi kapal 1,5 jam. Internet 4 bar tapi goyang, jadi harus ke dek paling atas Sagara Mars. Ini juga kecepatannya tadi udah coba di pakai fast.com, itu sekitar 950-an kilobyte. Besok bakal coba gimana kalau pakai si wifi. Kemungkinan kalau mau kerja yang fully online itu harus pakai si wifi. Kalau internet Telkomsel mungkin bisa untuk WhatsApp, Instagram, itu juga harus ke dek paling atas. Jadi besok kita lihat kondisinya, apakah tetap 4 bar 4G dan harus ke dek 7 untuk bisa dapat akses internet, atau akses internetnya hilang jadi sepenuhnya hanya bisa menggunakan si wifi. Besok kita akan cek. Sejauh ini juga kondisinya oke, nggak terlalu shaky, nggak se-shaky naik pesawat atau kereta api, nggak terlalu goyang. Ini area musola, kemudian di tengah itu ada poliklinik kapal. Cuaca juga bagus, cerah, dan semoga aman terus sampai ke Batam dan juga Medan. Dan jam 22.30 kita coba untuk mandi, apakah kosong. Oke, kamar mandi pertama tadi ada orang. Kita coba kamar mandi ujung. Kondisi kosong. Mantap.
Jangan lupa bawa barang bawaan digantung supaya tidak hilang. Selesai mandi jam 23.00. Anginnya makin kencang tapi masih nggak terlalu dingin. Jadi sementara 10 menit angin-anginkan handuk bentar di sini, baru nanti masuk ke kamar. Jadi sekitaran 10 menit lah di luar sambil ngeringin kaki yang juga lumayan lembab karena kamar mandi lumayan sempit, jadi sendal juga kena cipratan air. Angin-anginkan handuk sebentar lagi selesai, udah lumayan kering, udah nggak lembab. Lalu internet ini masih 4 bar 4G. Tadi tes di fast.com di 1 MB sampai 1,6 tadi puncaknya 1,4 1,6, dan ini karena masih 2 jam jadi mungkin kita bisa cek lagi besok, dan semoga hasil internet tetap stabil. Tapi kalaupun gak stabil, besok juga bakal ngetes juga si wifi itu seberapa kencang. Ini juga jadi alasan kenapa video ini lebih menitik beratkan mengenai kecepatan internet, karena sebenarnya pertanyaannya seringkali di kapal ada sinyal atau enggak. Sejauh ini ada, tapi harus keluar dari kamar, minimum sampai ke tangga dekat Segara Mart atau sampai ke dek samping, itu internet masih stabil lah di 2 jam pertama. Besok kita cek setelah lebih dari 1 malam. Jadi itu saja untuk hari pertama 8 Mei 2026 KM Kelut. See you tomorrow. Ya, jadi pagi hari di hari Sabtu 9 Mei tadi malam udah beli si wifi jam 11.30 karena internet gak sampai ke kamar. Itu belian 75.000 24 jam, dan si wifi kenceng sih. Di tes itu pakai fast.com 45 MB 4,5 Mbps. Sarapan pertama, nasi kuning, ayam tahu, keripik udang, susu, dan air mineral. Air mineral Indodes. Dan view-nya laut. Jadi sarapan mulai 6.30 on time ya. Ini dek 6 di jam 07.30 hari Sabtu 9 Mei. Tadi sempat tes Telkomsel di sini, malah kencang, posisi di dekat Bangka Belitung, dan speednya lumayan, sempat belasan megabyte, sempat belasan Mbps. Base dari fast.com, pagi di cuaca berawan tapi nggak terlalu berombak, jadi tetap lancar, mulus, dan sinyal Telkomsel ternyata masih bisa diakses 10 jam setelah berlayar dari Tanjung Priok. Dan nanti kita cek apakah masih bisa sinyal Telkomsel atau enggak. Kalau di kamar sendiri memang hanya si wifi yang bisa masuk. Kalau mau pakai sinyal Telkomsel harus ke area tangga ataupun ke luar dari dek. Ini posisi di dek 6 tapi sinyal udah cukup. Ini jam 9.00 dari Pulau Bangka. Ini sebentar lagi kita akan coba pakai fast.com untuk Telkomsel. Ternyata sudah dicoba. Jadi di dek 5 Selasar menghadap ini ke arah Medan, menghadap barat. Ini full speed internetnya, tapi di area luar. Karena kalau di kamar tiba-tiba konektivitasnya nggak muncul. Lalu sejauh ini cukup kencang, tadi sempat kaget juga dengan hasilnya. Dan by GPS ini sudah di antara Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Pukul 9 pagi di hari Sabtu 9 Mei 2026. Jam 11.41 kita melanjut makan siang. Ini makan kedua. Kita lihat menu apa hari ini. Oke, makan siang hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026. Minuman 600 ml air putih, kemudian
seperti udang, tenggo, sayur, sosis, dan ikan. Oke, jam 12.24, artinya ini sudah 15 jam sejak berangkat dari Tanjung Priok. Internet sebenarnya sinyal 3 bar, tapi internet Telkomsel sama sekali tidak bisa diakses. Dan kalau pakai si WiFi masih lancar. Tadi juga sudah coba si WiFi. Ini mungkin cukup berguna bagi yang nanti akan naik kapal KM Kelut menggunakan laptop, karena ternyata si WiFi ini hanya bisa digunakan satu akun untuk satu device. Dan karena satu akun satu device, untuk laptop sendiri dia akan membutuhkan PIN. Jadi jangan lupa untuk WhatsApp customer service dari si WiFi atau Nalanet, sehingga bisa mendapatkan PIN login WiFi yang akan digunakan untuk masuk melalui laptop. Dan ini nanti sistemnya jadi ganti-gantian. Kalau handphonenya masih connect ke WiFi, laptopnya nggak bisa connect. Kalau laptopnya connect ke WiFi, handphonenya juga nggak bisa connect. Jadi inilah kondisi terkini untuk internet di kapal KM Kelut. Ini di deck 3, jadi view jendelanya bakal terlihat seperti ini, sedikit lebih dekat ke permukaan air. 17.20. Kegiatan dari siang sebenarnya nggak banyak. Paling di sini jadi tempat nongkrong karena si WiFi cukup kencang untuk yang kelas 2. Jadi nugas pakai laptop di sini selonjoran. Terus ini kita mau lanjut makan 10 menit lagi, jam 17.30 sebelum sunset jam 17.55. Langitnya mulai oranye. Jadi ini kita makan bentar untuk makan terakhir, makan malam, lalu balik lagi buat lihat sunset. Oke, kita ke ruang makan, pintu masih ditutup, 4 menit lagi. Sekarang di jam 17.26. Ini menu makan malam hari Sabtu malam. Ayam, sayur rolade, fruity, puding, dan amidis. Selesai makan, kita kejar sunset deck 5. Luar biasa. Ini setelah sunset selesai, nanti kita akan cek ke deck 6 koneksi internet seberapa. Sejauh ini barnya 2 bar dari 4, jadi kemungkinan ya ekspektasinya nggak terlalu tinggi, tapi nanti kita coba cek, bahkan kalau bisa sampai ke deck 7 atau sampai ke Sagara yang paling atas, karena besok juga akan sampai di Batam jam 5 pagi, jadi kemungkinan besok akan bangun lebih awal karena tidur lebih cepat. Jadi mungkin ini pengukuran tes internet terakhir hari ini. Besok kita cek lagi setelah di Batam dan juga Tanjung Balai Karimun kondisi internet. Jam 18.20 malam. Ini sinyal bar full 4G, tapi ini sedang kita coba dulu untuk tes internet apakah memang jalan atau enggak. Karena kalau nggak jalan, ini berarti kita tes dulu sampai ke Sagara Mart yang paling atas. Ini hasil tes, speed test pakai fast.com. Posisi di perairan dekat Pulau Lingga. Ini udah antara Pulau Bangka dan Batam.
ini salah satu kondisi ekstrim di mana kecepatan internetnya bahkan nggak sampai di 500 kilobyte per second, sehingga ya sinyalnya juga walaupun full tapi ternyata secara real data yang bisa diterima upload downloadnya juga nggak sekuat indikator sinyalnya. Sekian untuk hari ini di hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026. Karena malam ini bakal tidur lebih awal, besok sampai di Batam jam 5 pagi, coba eksplor Batam selama durasi transit 5 jam. Sampai jumpa besok. Selamat pagi, hari Minggu 10 Mei 2026 pukul 03.57. Ini 1 jam lagi bersandar di Batam, dan sejujurnya koneksi internet di sini ini paling enak karena tadi sempat terbangun jam 2, internetnya udah kencang, udah kayak di kota, dan memang sudah banyak yang bangun ya. Ini dari kejauhan sudah tampak kota Batam. Jadi dari jam 2 sebenarnya sempat terbangun, sempat coba-coba scroll internet, scroll sosial media pakai internet, pakai data, sampai ke kamar. Jadi koneksi internetnya sampai ke kamar. Kemudian jam 3, tadi jam 3 lewat 30-an ada pengumuman kalau 1 jam lagi akan bersandar di Batam. Di situ internet udah benar-benar full. Jadi tadi sempat speed test, bahkan udah seperti di perkotaan di atas 30-an Mbps. Lalu sebenarnya ini berarti kondisi paling ideal untuk internetan dari kamar menggunakan paket data selama perjalanan Jakarta ke Batam. Apalagi di Batam ada transit 5 jam. Jadi kalau naik KM Kelut dan tidak turun, ya ini memang durasi waktu terbaik untuk menggunakan paket data internet di dalam kapal, bahkan sampai masuk ke dalam kamar. Nggak perlu naik ke dek 6, dek 7. Kemudian ini sepertinya lebih cepat dari estimasi. Tadi jam 3.40-an ada pengumuman 1 jam lagi bersandar. Lebih cepat 20-an menit dari estimasi. Tiba di Batam jam 5 pagi, ini seperti ya jam 4.40, 4.45 kita akan sudah tiba di Batam, dan ya kita explore bentar Batam, nanti balik lagi ke kapal jam 9 karena jam 10 akan kembali bertolak menuju Medan. Dan pastikan ke Batam membawa tiket dan identitas karena ini nanti yang akan kita pakai untuk bisa kembali naik ke kapal. Jam 05.34 Pelabuhan Bintang 99 Batam. Jadi nanti keluarnya dari sini menyusur jauh sampai ke ujung sana. Lalu selama di Batam jadi prosesnya pembersihan dulu. Jadi tiap kamar nanti akan ada petugas masuk untuk bersihkan. Di kalau misal mau turun di Batam dan nggak mengawasi barang di area lemari kamar, itu kita boleh minta formulir ini, penitipan barang. Nanti dititipnya ke informasi, ini gratis, jadi nanti tinggal titip barang ke informasi, kita bisa dapat untuk formulir. Ini nanti jadi formulir kopi yang kita pakai untuk pengambilan nanti. Lalu karena kapal berangkat jam 10 pagi, jadi jam 9 diharapkan udah sampai ke sini kembali. Oke, kita jalan-jalan dulu di Batam sebentar sambil stok persediaan air minum untuk perjalanan selanjutnya sampai ke Belawan, Medan. Oh iya, tadi kelupaan, penitipan barang bisa di sini ya. Jadi ada area informasi di setiap dek. Nah, jadi karena ini di dek 5, nitipnya di dek 5. Lalu untuk turun bisa turun langsung dengan tangga yang ada di samping dek 5. Tangganya ada di sini, langsung ke bawah, bisa langsung jalan ke ujung. Oke, sudah sampai di bawah.
sedang menuju keluar. Nanti kita akan cari ojek online. Ini Pelabuhan Bintang 99 ya. Jadi KM Kelutnya itu bersandar di pelabuhan ini. Ini masih rame penjemputan. Ini sisi kanan Pelabuhan Batu Ampar. Di seberang ada Singapura. Skyline-nya masih kelihatan walau pagi hari belum cukup terang sebenarnya, tapi skyline-nya masih nampak dan beberapa kapal-kapal yang melintas di perairan Batam. Ini view di kota Batam, terlihat jalannya lebar-lebar, jadi kotanya kesannya rapi. Lalu ini area pertokoan di Nagoya. Tadi sempat beli coklat bentar untuk dibawa ke Medan. Jadi ini kita minum bentar, terus restock, lalu kembali naik ke atas kapal. Pintu masuk Batam. Tadi screening pertama, ini menuju screening kedua. Screening kedua ke terminal penumpang. Ini antrian 09.00 sejam sebelum keberangkatan. Selesai clearance, kita masuk ke kapal. Tadi cek X-ray lagi barang bawaan dari Batam. Baru kita kembali ke kamar di dek 5. Antriannya panjang dan dia sebenarnya bisa pakai pintu samping yang langsung ke dek 5, nggak melalui dek 4 lagi, tapi kondisi terik. Kita coba nanjak. Jam 9.40 Minggu 10 Mei. Saat ini 20 menit menuju keberangkatan dari Pelabuhan Bintang 99 Persada Batam. Ini kondisinya memang masih ramai yang datang. Ini Singapura tampak dari sisi kiri kapal. Persiapan berangkat. Mulai bertolak dari Batam 10.01 on time. 5 jam transit tadi di Batam. Lumayan cukup waktu. Sempat sarapan di pasar Mitra Raya kalau nggak salah namanya. Lalu ke daerah Nagoya juga cari coklat, lalu balik ke sini jam 9, tapi antrian penumpang membuat tertahan hampir setengah jam juga. Jadi memang kalau memang mau transit di Batam, usahakan sebelum jam 9 udah standby untuk antri. Ini sudah selesai, ke informasi tinggal ngambil tas yang tadi dititip. Ini masih ramai di luar dan aktivitas penukaran kunci sudah tidak ada lagi. Ini kita makan siang di hari Minggu. Baru selesai makan tadi, ikan, sosis, sama tumis sayur. Nggak sempat direkam di dalam karena suaranya kuat, ada live music. Jadi paling setelah ini lihat bentar penurunan dan penjemputan penumpang Tanjung Balai Karimun, lalu mungkin tidur karena tadi pagi bangunnya kecepatan. Ini 13.08 penjemputan dan pengantaran penumpang dari Tanjung Balai Karimun. Ini sepertinya tidak ada penumpang naik, yang ada hanya penumpang turun. Ini sudah pengaitan. Ini ujung tangga yang podium hitam dicocokkan dengan ujung tangga sisi kiri arah berjalannya kapal.
Selamat siang dan membawa para penumpang yang mau turun di pelabuhan di PD Tanjung Balai Karimun agar menuju di Inggris berangkat kepada penumpang. Ini akan jalan jam 3, jadi menunggu 2 jam untuk penurunan. Rentang waktu ini kita coba dulu tes kecepatan internet di Tanjung Balai Karimun. Di tes tadi internet di sini full bar ya, 4.5G. Kecepatan tadi sampai 9 MB per second. Jadi ini berhenti 2 jam, momen paling tepat untuk berinternetan. Ini bahkan bisa vid call dengan kecepatan di sini. Tapi ini coba ya di luar deck, belum coba dari dalam kamar. Tapi tadi dari dalam kamar juga sebenarnya sosial media di scrolling juga lancar. Lalu kemudian ini nanti kita coba setelah jam 3, dan sepertinya bakal melambat sampai ke Medan besok karena ini gugusan kepulauan terakhir yang dilewati KM Kelut. Karena internet kencang ini udah start sejak dari Pulau Bangka, lewat dikit, kemudian Pangkal Pinang, baru Batam, sekarang di Tanjung Balai Karimun. Ini sinyalnya jauh lebih better. Makan malam hari Minggu 10 Mei 2026. Ini makan malam Minggu malam, ayam, kemudian mie rolade, sayur buncis, ada puding, ada roti, kemudian air minum Amidis, tapi ini versi yang kecil 330 ml. Oke, selesai makan sore hari Minggu, kita langsung menunggu sunset. Langsung keluar pukul 17.57. Estimasi ya sunset itu antara jam 18.09 sampai 18.14. Tapi ini 15 menit sebelum, pemandangannya udah bagus, warnanya udah orange senja. Untuk pengetesan internet sendiri, ini posisi kita di antara Provinsi Riau dan Johor. Tapi kondisinya tadi coba pakai fast.com sama sekali nggak nyambung, nggak bisa dites. Padahal kalau dari sinyal bar itu 3/4, tulisannya 4G, tapi sama sekali data nggak ada yang bisa masuk. Dan walaupun kelihatannya di GPS seakan-akan lebih condong ke Malaysia, tapi Telkomsel belum ganti provider menjadi roaming. Jadi sepertinya ini memang masih area batas teritori dan masih masuk coveragenya dari Telkomsel. Dan nanti malam paling kita tes 1 kali lagi, karena kemungkinan berarti kan sudah masuk antara Riau dan Sumatera Utara, atau ya mungkin lebih jauh lagi. Nah, di situ kita bisa tes untuk kecepatan internet pakai mobile data Telkomsel bisa atau enggak. Dan untuk saya sendiri secara pribadi ini berarti besok sampai di Medan jam 2 siang 14.00. Itu akhirnya jadinya pakai skema 2 kali 24 jam si wifi, tapi durasinya beda-beda. Jadi dimulai hari Jumat jam 11 malam, itu berarti sampai Sabtu jam 11 malam. Kemudian kita tidur, bangun di Batam pagi, itu udah bisa pakai Telkomsel. Nah, tadi aktifin si wifi 24 jamnya di jam setengah 2 siang 13.30 saat kapal dari Tanjung Balai Karimun baru antar jemput penumpang. Dengan harapan estimasinya mungkin di minus sejam sebelum sampai Medan setidaknya sinyal internet Telkomselnya udah sampai. Nah, mungkin trik ini bisa digunakan juga, atau mungkin menjadi referensi. Tapi ini sepertinya berlaku untuk jalur Jakarta Medan, karena kalau infonya Medan Jakarta kan jamnya ke river tuh, bahkan sampai ke Jakarta tengah malam 00.01 di hari Jumat. Jadi harus kalkulasi dan penghitungan yang berbeda lagi. Jadi paling itu kalau sejauh ini untuk skema internet pakai si wifi, mengingat kondisi paket data Telkomsel kita kurang bisa diandalkan selama perjalanan laut. Memang yang paling keren dari kapal KM Kelut itu jelas view-nya ya. View dari sore sampai malam, apalagi ketika sunset ke malam, itu bahkan kadang bintang-bintang udah mulai kelihatan ya. Nanti kita cek lagi internet malam kondisinya kira-kira jam 8 jam 9 di hari Minggu 10 Mei 2026. Ini view dari deck 7
sudah ramai di jam setengah 7 malam. Apalagi ini memang malam terakhir pelayaran menuju Belawan Medan. Jadi mungkin memang banyak yang kesini untuk foto-foto dokumentasi sunset terakhir. Walaupun lumayan berawan dibandingkan kemarin, langit cukup cerah, bahkan beberapa bintang bisa kelihatan dan ya cukup ramai. Dan juga ini ketika dari Batam memang penumpang yang naik lumayan banyak. Tadi pengumuman ekonomi makan bawa tiket. Ya, menyambung yang tadi, memang dari Batam penumpangnya naik lumayan banyak, sangat-sangat banyak sebenarnya, karena non-seat juga lumayan penuh, bahkan sampai ke area deck 5 yang awalnya non-seatnya hampir tidak ada. Jadi beberapa bahkan kayaknya ada, sepenglihatan aja ada nambah 20 matras baru gitu. Itu belum lagi infonya di deck 4 lebih padat. Kan ada yang sampai ke deck 2, yang kemarin kita sempat ke deck 2 dari Jakarta hampir kosong melompong. Jadi ternyata memang okupansinya sangat meningkat ketika transit di Batam. Dan yang melihat internet seperti ini, nanti kita mungkin coba lagi di jam-jam 9 deh. Untuk wifi seperti biasa lancar. Ini cukup salut juga. Awalnya sempat ngira si wifi ini akan ada kendala di area perairan yang jauh dari daratan, tapi ternyata sangat bisa diandalkan. Case-nya cuman di area kamar paling ujung, misal deck 5 paling depan atau area deck 7 ke arah paling depan, itu juga sinyalnya belum tentu ada. Paling parah di deck 5 paling depan sih, yang kelas 2 itu benar-benar bar wifi-nya itu 2/4 mengakalinya adalah kita ke area cafe di deck 5 arah belakang, atau ke tempat tangga area dekat non-seat yang charger yang di seberang informasi, ataupun yang area non-seat di tangga tengah dekat tangga darurat yang ada di dalam area depan deck 5. Itu sejauh ini. Nanti kita cek terakhir untuk sinyal nanti malam, baru besok cek untuk paling pagi di hari terakhir, hari Senin. Apakah memang semakin dekat ke Sumatera Utara sinyal internetnya semakin oke? Itu yang bakal kita coba tes berikutnya. Jam 22.15. Ini di hari Minggu, 16 jam sebelum sampai Medan. Ini kita di deck 6, mau coba ke paling atas. Ini sekaligus tes internet terakhir malam ini. Dan sekaligus pengumuman pemutaran film terakhir Midnight Show jam setengah 11 malam. Ini laut udah nggak kelihatan apa-apa, dan kita ke arah belakang. Biasanya koneksi lebih bagus untuk mengecek kecepatan internet dan lokasi kita saat ini by GPS. Oke, update posisi KM Cloud malam ini di jam 22.18 hari Minggu 10 Mei 2026. Itu udah posisi di antara Pulau Rupat dan kota Malaka, Malaysia. Dan juga dari pengecekan internet di 550 kb per second. Tapi secara reality dipakai browsing juga lambat. Padahal kalau cek by sinyal full, tapi ketika kita coba internetan malah lambat. Dan di sini juga makin malam sebenarnya makin rame, mungkin karena yang dari deck bawah pada ke atas untuk berekreasi dan sambil jalan-jalan juga melihat keadaan dan cuaca di luar. Ini juga kita bakal langsung lanjut tidur. Ya, jadi ini dilanjut besok aja untuk
cek internetnya karena hari ini nggak banyak perubahan selepas dari wilayah perairan Tanjung Balai Karimun. Sekian dan kita tes besok lagi. Selamat pagi, sekarang jam 10:11 hari Senin 11 Mei 2026. Tadi sempat ngelewatin sarapan karena bablas tidur beberapa hari terakhir, kurang tidur. Jadi hari ini dibablasin, dan dari GPS tadi ini udah dekat perairan Deli Serdang. Jadi tadi sempat ada info kemungkinan sampai lebih awal. 11:57 persiapan berlabuh di Medan. Ini pantai Pelabuhan Belawan sudah terlihat di peti kemas Belawan. Untuk referensi kapal, sebenarnya video ini khususnya memang untuk koneksi internet, tapi kalau mau lihat fasilitas KM Kelut secara detail itu bisa lihat di YouTube-nya Immotorium Vlog dan juga Nugro Febianto. Itu dua video referensi saya sebelum naik kapal KM Kelut ini, dan sejujurnya sangat membantu karena di situ juga tahu mekanisme makan, terus kamar mandinya dapat di luar, lalu tipe-tipe kelas. Jadi memang sangat-sangat membantu buat yang mau nyoba nih kapal, dan itu sangat lengkap karena bahkan detail di per day. Dan di sini kita sudah menuju Pelabuhan Belawan, sudah berbelok masuk ke arah pelabuhan penumpang Bandar Deli. Dan juga tadi dicek kalau di sini koneksi internetnya sudah normal, sudah kecepatan speed seperti di kota, memang 8 MB sampai 9 Mbps. Jadi ternyata memang harus sedekat ini dengan Pelabuhan Belawan baru koneksi internetnya bisa optimum tanpa harus menggunakan si WiFi. Melalui pelabuhan kontainer dulu, lalu nanti ke pelabuhan penumpang. Ya, ini sudah Pelabuhan Bandar Deli, dan sudah terlihat dipersiapkan garba rata penurunan penumpang. Dan ya, ini kapal sudah mendekat ke terminal penumpang Bandar Deli. Ini kondisi garba rata di prepare, tapi ternyata kapal di pushback, jadi dia bersandar di sisi berlawanan. Jadi kita sekarang ada di dalam karena di luar tadi udah full, luar sisi sandar kanan juga full, dan di lantai 4 juga full karena ternyata keluarnya semua hanya di lantai 4. Tidak ada yang pakai tangga luar atau tangga dek. Ini persiapan keluar dan persiapan turun. Antrian turun persiapan. Orang melewat. Dan sampailah di Pelabuhan Bandar Deli Belawan. Untuk informasi ongkos perjalanan dari stasiun Palmerah ke Tanjung Priuk dan juga selamat di Batam, saya cantumkan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai bertemu di perjalanan berikutnya. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar, nanti saya usahakan untuk dapat menjawab. Sampai bertemu lagi. Thank you for watching. See you.